Dan sudah kita sebutkan dari awal di masalah definisi doa itu, sudah cukup banyak pendapat-pendapat ulama berhubungan dengan masalah ini. Intinya sebenarnya adalah komunikasi yang sehat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan untuk kita doa, Bapak Ibu sekalian, itu agar kita bisa berkomunikasi secara langsung. Dan dijadikan dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, doa itu dilakukan sebelum aktivitas. Jadi sebelum makan, sebelum minum, sebelum masuk kamar mandi, sebelum keluar rumah, sebelum semuanya. Tujuannya adalah agar kita selalu menghubungkan antara aktivitas kita itu dengan Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah membantu kita untuk menyelesaikan dan memberikan juga keberkahan atau kecukupan dalam hajat kita itu. Dan doa ini bukan hanya dilakukan pada saat kita ada keperluan, tapi sering kami titik beratkan dari beberapa pertemuan yang lalu, kalau doa itu justru dipanjatkan di saat-saat lapang. Ibu lagi sehat, ibu lagi kuat, ya Bapak sekalian, maaf, Bapak Ibu lagi melimpahlah semuanya, Allah kasih kesehatan, kelowongan waktu, pakaian, makanan, pasangan dan segala macam semuanya baik, maka di saat itu justru puncaknya doa. Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita, kalau semua lagi melimpah, harusnya kita justru banyak berdoa. Ya, sudah kami sampaikan hadis pada kesempatan yang lalu. Kata Nabi SAW, kenalilah Tuhan kalian pada saat kalian sedang lapang, maka dia akan mengenal kalian pada saat kalian sedang sulit. Jadi kalau ada yang mau diterima doanya pada saat lagi terlilit utang, lagi sakit kronis dan mau sembuh, lagi diganggu oleh orang dan segala macam, justru di saat-saat dia lagi sehat, dia perbanyak doa. Apa yang kami sampaikan barusan ini Bapak Ibu sekalian, berarti tidak ada alasan untuk tidak berdoa, ya. Karena berdoa justru di saat lagi lapang itu paling besar pahalanya, dan justru menjadi penyebab di saat kita sulit diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang penyair Arab mengatakan, janganlah kau minta sama manusia, karena kalau kau minta sama manusia maka dia akan marah. Sekali, dua kali, tiga kali kita minta, manusia akan marah. Tapi mintalah kepada zat, maksudnya Allah, yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Itu hadis disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah tentang masalah sabda Nabi SAW, man lam yadu'ullah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, justru Allah marah padanya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak tunjukkan kebutuhannya kepada Allah, justru Allah marah. Makin kita merengek, makin kita manja, makin kita memohon, dan boleh kita tamak terhadap rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau sehat nih, minta ditambah kesehatannya. Ya, sudah kaya, minta dilimpahkan kekayaan lebih banyak. Itu boleh. Tamak terhadap rahmat Allah boleh. Yang penting tidak bentrok sama sunnatullah. Masih ingat ya? Saya bilang sunnatullah itu sistem Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak bisa kita bilang kita nggak suka malam lalu hilangkan malam, atau nggak suka lawan jenis kita, udah hilangkan aja laki-laki atau perempuan. Itu kan nggak mungkin, bentrok sama sunnatullah. Dan juga tidak masuk ke ranah orang lain. Ya, misalnya mau meminta apa yang sudah dimiliki oleh orang lain, itu tidak bisa. Tapi kita bisa minta yang serupa yang Allah subhanahu wa ta'ala bisa berikan kepada kita.